Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang tugas presentasi. Di mana di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Reza Dino Fitri bersama rekan saya yaitu Metsa Zahra, Aprilia Nurkistina, dan Fatma Idola. Untuk sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang mengenai belajar. Di mana istilah belajar itu sebenarnya telah lama dan banyak dikenal oleh masyarakat secara luas. Bahkan pada era sekarang ini hampir semua orang mengenal istilah belajar. Namun, apa sebenarnya belajar itu? Rasanya masing-masing orang mempunyai anggapan yang berbeda-beda, sehingga perlu adanya suatu pemahaman tentang makna belajar. Sejak manusia ada, pada dasarnya manusia telah melaksanakan aktivitas belajar. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa aktivitas itu telah ada sejak adanya manusia. Nah, secara umum, belajar dapat dikatakan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku dan kemampuan bereaksi yang relatif permanen atau menetap karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Selanjutnya, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Metsa Zahra. Kepada Metsa Zahra dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dan proses dari pendekatan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa pendekatan pembelajaran merupakan strategi atau cara pandang yang digunakan oleh pendidik dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan instruksional tertentu. Nah, pendekatan konsep dan proses ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep dasar serta keterampilan proses dalam pembelajaran. Tujuannya adalah agar siswa tidak hanya menghafal informasi, tapi juga dapat memahami makna di balik informasi tersebut dan mampu menerapkannya dalam berbagai konteks. Di mana pendekatan konsep ini berfokus pada penguasaan konsep-konsep dalam suatu bidang studi. Misalnya, siswa diajak untuk memahami definisi, karakteristik, dan hubungan antar konsep sehingga mereka dapat membangun kerangka pengetahuan. Yang selanjutnya itu pendekatan proses, di mana pendekatan proses ini menekankan pada pengembangan keterampilan proses seperti mengamati, mengklasifikasi, menganalisis, dan menyimpulkan. Keterampilan ini membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Nah, dalam praktiknya, pendekatan konsep dan proses dapat diintegrasikan melalui berbagai metode pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis inquiry, di mana siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan, melakukan investigasi, dan menemukan jawaban secara mandiri. Yang kedua itu pembelajaran kooperatif, di mana siswa bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas tertentu, misalnya melalui diskusi ataupun kolaborasi, sehingga mereka dapat saling berbagi pemahaman, konsep, dan melatih keterampilan proses sosial. Yang terakhir yaitu pembelajaran kontekstual, di mana pembelajaran kontekstual ini yaitu materinya itu disajikan dalam konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga mereka dapat melihat aplikasi nyata dari konsep yang dia pelajari dan memahami proses penerapannya. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu mengenai pendekatan deduktif dan induktif. Yang pertama, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah metode pembelajaran di mana guru memberikan konsep atau aturan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan contoh dan penerapannya. Yang mana metode ini bersifat top-down atau dari umum ke khusus. Adapun langkah-langkah pendekatan deduktif yaitu yang mana seorang guru itu yang pertama menjelaskan teori, hukum, ataupun prinsip terlebih dahulu. Seorang guru memberikan contoh penerapan dari teori tersebut, lalu siswanya mengerjakan latihan atau soal berdasarkan teori yang telah dijelaskan, sehingga siswa mampu menarik kesimpulan dari contoh yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan pendekatan deduktif. Yang pertama, keunggulan.
Pendekatan deduktif efektif untuk materi yang bersifat teoritis dan sistematis, yang mana memudahkan siswa dalam memahami konsep dengan cepat dan menghemat waktu dalam menyampaikan informasi. Adapun kelemahannya, yaitu siswa cenderung pasif karena hanya menerima informasi dari guru dan tidak mendorong keterampilan berpikir kritis dan eksplorasi konsep secara mandiri. Selanjutnya, pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah metode pembelajaran di mana siswa terlebih dahulu diberikan contoh atau pengalaman nyata, lalu mereka menemukan sendiri pola atau konsepnya, yang mana metode ini bersifat bottom up atau dari khusus ke umum. Langkah-langkah pendekatan induktif. Yang pertama yaitu siswa mengamati atau diberikan contoh kasus terlebih dahulu, lalu siswa tersebut menganalisis pola dari contoh tersebut. Siswa menarik kesimpulan atau menemukan konsep yang mendasari pola tersebut dengan bimbingan guru untuk mengonfirmasi kesimpulan mereka. Selanjutnya, perbandingan pendekatan deduktif dan induktif. Dilihat dari aspek urutan pembelajaran, pendekatan deduktif cenderung dari teori ke contoh, sedangkan pendekatan induktif itu dari contoh ke teori. Selanjutnya dilihat dari aspek peran guru, yang mana pendekatan deduktif itu guru berperan sebagai pemberi informasi utama, sedangkan pada pendekatan induktif, guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Dilihat dari aspek peran siswa, pendekatan deduktif berperan menerima informasi secara pasif, sedangkan pada pendekatan induktif, siswa berperan aktif menemukan konsep sendiri. Jika dilihat dari aspek keunggulan, pendekatan deduktif ini lebih efisien, cepat, dan sistematis, sedangkan pendekatan induktif itu meningkatkan kreativitas dan pemahaman secara mendalam. Jika dilihat dari aspek kelemahan, pendekatan deduktif kurang mendorong kreativitas siswa, sedangkan pendekatan induktif itu memakan waktu lebih lama dan bisa membingungkan siswa. Baik, selanjutnya itu mengenai pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori ini merupakan metode pembelajaran yang bersifat teacher centered atau berpusat pada guru. Dalam pendekatan ini, guru tuh berperan sebagai penyampai informasi utama, sementara peserta didik ini bersifat pasif dan hanya mendengarkan dan mendapatkan pengetahuan dari apa yang disampaikan guru tersebut. Di mana pada pendekatan ini guru tuh sering mendominasi proses pembelajaran dengan menjelaskan materi secara langsung, dan siswa menerima materi tanpa banyak eksplorasi mandiri. Biasanya dilakukan dalam bentuk ceramah, demonstrasi, ataupun presentasi. Nah, untuk keunggulan dari pendekatan ini, yang pertama itu efektif dalam menyampaikan informasi dalam waktu singkat. Yang kedua, cocok untuk materi yang bersifat teoritis atau konseptual. Yang ketiga, memberikan struktur yang jelas bagi siswa dalam memahami materi. Namun kelemahannya itu kurang melatih keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah oleh siswa, dan siswa ini cenderung lebih pasif dan kurang aktif dalam eksplorasi. Yang ketiga, siswa tuh tidak dapat mempertahankan fokus dalam metode ceramah. Kadang siswa juga akan merasa bosan. Selanjutnya itu pendekatan heuristik, di mana pendekatan heuristik ini adalah metode pembelajaran yang bersifat student center atau berpusat pada siswa. Nah, kalau expository tadi kan berpusat pada guru. Nah, untuk heuristik ini berpusat kepada siswa. Dalam pendekatan ini, siswa didorong untuk menemukan konsep atau solusi sendiri melalui eksplorasi eksperimen dan berpikir kritis. Di mana tentunya siswa ini lebih aktif dalam mencari dan membangun pengetahuan mereka sendiri, dan guru di sini berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam menemukan jawaban. Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning sering digunakan dalam pendekatan ini, karena problem based learning ini menekankan pada proses agar siswa itu dapat berpikir analitis, evaluatif, dan kreatif. Keunggulan dari pendekatan heuristik ini yaitu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Siswa lebih memahami konsep secara mendalam karena mereka menemukannya sendiri, jadi mereka tuh akan lebih mudah untuk mengingat. Yang ketiga itu mendorong kreativitas dan kemandirian dalam belajar. Kelemahannya ini yang tentunya pendekatan ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan pendekatan ekspositori ya, karena kenapa lebih lama? Karena pendekatan heuristik ini kan lebih
memberikan waktu kepada siswa untuk berpikir dan mencari tahu sendiri. Sementara kan kalau expository kan siswa hanya mendengarkan informasi dari guru. Yang kedua itu tidak semua siswa siap untuk belajar secara mandiri tanpa bimbingan intensif. Nah, jadi kekurangannya ini tidak semua siswa gitu yang bakal belajar secara mandiri. Ada yang malah uh, tidak belajar. Yang ketiga itu membutuhkan kesiapan guru dalam merancang pembelajaran yang mendorong eksplorasi. Baik, untuk memahami secara mendalam apa perbedaan dari pendekatan ekspositori dan heuristik, di sini sudah dijabarkan di mana dimulai dari aspek fokus pembelajaran, di mana kalau di pendekatan ekspositori ini guru itu sebagai penyampai informasi, sedangkan di pendekatan heuristik siswalah sebagai penemu konsep. Ibaratnya guru hanya mendampingi. Kalau dilihat dari peran guru, pendekatan ekspositori ini guru berperan sebagai mengajarkan secara langsung atau ya sebagai tadi sebagai informan secara langsung. Sementara pendekatan heuristik ini guru itu berperan sebagai hanya membimbing siswa atau menemukan solusi atau sebagai fasilitator dalam membantu siswa. Nah, kalau selanjutnya itu peran siswa dalam konsep pendekatan ekspositori, yaitu siswa ini perannya pasif dan hanya menerima informasi, sedangkan pendekatan heuristik siswa akan lebih aktif dan mencari informasi sendiri. Yang ketiga yaitu kita tinjau dari aspek metode, di mana kalau ekspositori ini metodenya itu ceramah, presentasi dari seorang guru tersebut. Sementara kalau di pendekatan heuristik, di mana siswa itu lebih mengeksplorasi, eksperimen, dan melakukan diskusi. Terakhir itu dari hasil pembelajaran melalui pendekatan ekspositori, siswa tuh lebih cepat untuk memahami pembelajaran tetapi kurang mendalam karena mereka tidak mencari tahu sendiri dan tidak mengulik sendiri. Tapi itu hanya berlaku bagi siswa yang memang dia rajin ataupun ambis dalam belajarnya. Nah, kalau untuk pendekatan heuristik ini pemahaman lebih mendalam dan aplikatif. Nah, tapi ini tidak semua siswa mengalami ini karena seorang siswa bakal memahami lebih mendalam jika ia benar-benar mencari konsep ataupun teori yang sesuai materi yang diajarkan oleh guru. Tapi kembali lagi bahwa tidak semua siswa akan mempunyai sifat belajar mandiri yang kuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan pembelajaran kecerdasan, di mana di sini kecerdasan itu merupakan strategi pembelajaran yang menyesuaikan metode pengajaran dengan berbagai jenis kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, pendekatan ini didasarkan pada teori multiple intelligences, kecerdasan majemuk, yang dikembangkan oleh Howard Gardner. Nah, dalam pendekatan ini, setiap siswa dianggap memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, sehingga metode pembelajaran yang harus beragam untuk mengakomodasikan berbagai gaya belajar dan potensi siswa. Nah, jenis-jenis kecerdasan dalam pembelajaran itu, yang pertama ada kecerdasan linguistik atau verbal linguistic intelligence. Kemampuan dalam membaca, menulis, berbicara, dan memahami bahasa. Strategi pembelajarannya yaitu dengan cara diskusi, debat, menulis esai, dan presentasi lisan. Selanjutnya itu kecerdasan logis matematis. Nah, kemampuan berpikir logis, analitis, dan memecahkan masalah. Untuk strategi pembelajarannya itu dengan pemecahan soal, eksperimen, dan analisis data. Yang ketiga itu ada kecerdasan visual spasial. Kemampuan memahami gambar, peta, diagram, dan pola visual. Untuk strategi pembelajarannya yaitu dengan cara memahami peta konsep, video, infografis, serta penggunaan model 3D. Nah, yang keempat itu ada kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini yaitu kemampuan menggunakan tubuh untuk mengapresiasikan ide dan keterampilan. Nah, strategi pembelajaran ini dapat dilakukan dengan pembelajaran berbasis proyek, role play, dan eksperimen laboratorium. Selanjutnya itu ada kecerdasan musikal, di mana kemampuan dalam memahami, menciptakan, dan mengapresiasi musik dan ritme. Untuk strategi pembelajarannya itu dengan cara lagu edukatif, ritme dalam menghafal konsep, serta membuat jingle pembelajaran. Selanjutnya itu kecerdasan interpersonal, di mana kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain.
Untuk strategi pembelajarannya yaitu dengan cara diskusi kelompok, proyek, kolaboratif, serta simulasi sosial. Selanjutnya ada kecerdasan intrapersonal. Maksudnya kemampuannya dengan cara memahami diri sendiri, emosi, dan tujuan hidup. Untuk strategi pembelajarannya dapat dilakukan dengan cara jurnal refleksi, meditasi, diskusi pribadi dengan guru, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kecerdasan naturalis, di mana kecerdasan naturalis ini mampu mengenali pola di alam dan berhubungan dengan lingkungan. Untuk strateginya bisa dengan cara observasi alam, eksperimen lingkungan, serta proyek ekologi. Nah, di sini guru menciptakan lingkungan belajar yang bervariasi seperti ruang diskusi untuk kecerdasan interpersonal atau area eksplorasi untuk kecerdasan kinestetik. Nah, keunggulan dan kelemahan pendekatan kecerdasan itu yaitu untuk keunggulannya dapat memfasilitasi keberagaman gaya belajar siswa, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, serta mengembangkan potensi siswa secara lebih optimal. Sedangkan kelemahan atau kekurangannya yaitu membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih banyak. Guru harus memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai kecerdasan, serta tidak semua sekolah memiliki fasilitas untuk mendukung pembelajaran yang beragam. Sekian materi dari saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan kontekstual. Pendekatan ini menghubungkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata agar lebih bermakna. Siswa tidak hanya menghafal teori, tetapi juga memahami bagaimana konsep tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pula karakteristik dalam pendekatan kontekstual. Yang pertama yaitu keterkaitan dengan dunia nyata. Di sini belajar tidak hanya dari buku, tetapi juga dari pengalaman nyata. Lalu ada konstruktivisme. Siswa membangun sendiri pemahaman berdasarkan pengalaman mereka. Lalu ada pembelajaran berbasis masalah. Di sini siswa menyelesaikan masalah nyata untuk memahami konsep. Selanjutnya ada kerjasama, diskusi kelompok, dan kolaborasi dalam tugas. Lalu ada pemodelan atau modeling. Di sini guru memberikan contoh bagaimana teori itu diterapkan. Lalu ada refleksi. Siswa mengevaluasi kembali pembelajaran mereka. Lalu ada penilaian autentik. Evaluasi tidak hanya dengan ujian, tetapi juga dengan proyek dan praktik langsung. Ada pula strategi dalam pendekatan kontekstual. Yang pertama itu adalah selanjutnya ada strategi dalam pendekatan kontekstual. Yang pertama itu adalah inquiry learning atau pembelajaran inquiry. Di sini siswa diberi kebebasan untuk menyelidiki suatu topik dan menemukan jawabannya sendiri. Contohnya yaitu siswa melakukan eksperimen untuk memahami konsep sains. Yang kedua itu adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Siswa diberikan permasalahan nyata untuk dianalisis dan diselesaikan. Contohnya yaitu siswa diminta untuk mencari solusi untuk masalah lingkungan di sekitar sekolah. Lalu yang ketiga ada pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Di sini siswa bekerja dalam kelompok untuk berdiskusi dan menyelesaikan tugas bersama. Contohnya yaitu siswa berdiskusi dalam tim untuk membuat proyek sosial. Lalu yang keempat ada pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Di sini siswa mengerjakan proyek nyata untuk menghubungkan teori dengan praktik. Contohnya yaitu siswa membuat laporan keuangan sederhana untuk memahami konsep ekonomi. Lalu yang kelima itu ada pembelajaran autentik atau authentic learning. Di sini pembelajaran dilakukan dalam konteks asli seperti simulasi atau praktek langsung. Contohnya yaitu siswa berlatih wawancara langsung saat belajar bahasa Indonesia. Lalu yang keenam ada pemodelan atau modeling. Di sini guru memberikan contoh atau demonstrasi tentang bagaimana konsep diterapkan. Seperti guru menunjukkan cara presentasi yang baik sebelum siswa mempraktikkannya. Lalu yang ketujuh ada refleksi atau reflection. Di sini siswa merenungkan dan mengevaluasi pengalaman belajar mereka. Contohnya yaitu siswa menulis jurnal tentang apa yang telah mereka pelajari hari ini.
Yang kedelapan yaitu penilaian autentik atau authentic assessment. Di sini evaluasi siswa dilakukan melalui proyek, presentasi, atau observasi, bukan hanya ujian tertulis. Contohnya yaitu siswa membuat video edukasi tentang topik yang dipelajari sebagai bentuk evaluasi. Lalu ada pula contoh penerapan dalam mata pelajaran, seperti matematika. Menghitung diskon saat belanja di pasar atau toko. Jadi nggak cuma hafal rumus, tapi tahu juga bagaimana cara pemakaian di dunia nyata. Lalu ada bahasa Indonesia. Di sini menulis artikel berdasarkan pengalaman pribadi, biar lebih relate dan nggak cuma teori aja. Lalu ada IPA, yaitu melakukan eksperimen sains dengan bahan yang ada di rumah. Misalnya yaitu membuat percobaan sederhana buat memahami konsep fisika atau kimia. Lalu ada IPS, yaitu menganalisis peristiwa ekonomi di lingkungan sekitar. Misalnya yaitu melihat bagaimana harga barang naik dan turun di pasar. Yang terakhir itu ada ekonomi, yaitu simulasi bisnis kecil untuk memahami konsep keuangan. Di sini siswa belajar keuangan, jadi nggak cuma teori, tapi juga praktik langsung seperti jualan kecil-kecilan. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.